Aku Andra, umurku sekarang 31 tahun. Tapi setiap kali aku mendengar suara angin di malam hari, aku masih bisa mencium bau tanah basah dan kabut dari gunung itu. Gunung yang seharusnya jadi tempat menenangkan diri, berubah jadi mimpi buruk yang tak pernah selesai. Gunung Lembah Hitam. Aku dulu pendaki aktif. Tahun 2016, aku dan teman-teman satu komunitas, Randy, Farel, Bagas, Putri, dan aku sendiri, berencana mendaki gunung itu lewat jalur lama yang katanya sudah ditutup sejak beberapa tahun lalu karena longsor. Tapi seperti kebanyakan pendaki muda waktu itu, kami sombong. Kami pikir kalau bawa GPS, headlamp, dan logistik cukup, apa susahnya? Kami naik sore hari. Jalur awal masih sama, tanah lembab, suara serangga, udara dingin menusuk. Tapi begitu melewati pos 2, semuanya mulai berubah. Tanah makin licin, pepohonan makin rapat, dan entah kenapa sinyal GPS mulai kacau. Arah barat di layar berubah-ubah seolah jarum kompas menari sendiri. Farel yang paling depan sempat berhenti. Di depan kayak ada papan pos, katanya. Kami dekati. Di situ tertulis dengan cat merah pudar, Pos Bayangan, dilarang bermalam. Aku masih ingat jelas bentuk papan itu, seperti buatan tangan, paku berkarat, kayunya lapuk. Padahal di peta resmi jalur pendakian, tidak ada pos itu. Kami berdiskusi sebentar, tapi hari sudah gelap, kabut mulai turun, dan Randy bilang, "Kita buka tenda aja di sini, besok lanjut." Jadi kami pasang tenda. Suasananya aneh, udara terlalu sunyi. Tidak ada suara burung malam, jangkrik atau apapun. Hanya sesekali terdengar seperti langkah pelan di antara semak. Tapi setiap kali disorot senter, kosong. Sekitar jam 11 malam, Putri mulai menangis pelan. Katanya dia mendengar ada yang memanggil namanya dari luar tenda. Suaranya seperti perempuan, lembut tapi parau. Kami pikir dia cuma halu, tapi beberapa menit kemudian, Farel yang tidur di ujung juga bangun mendadak. "Anjir, ada yang narik kaki gua barusan," katanya sambil pucat. Kami langsung nyalakan semua senter, tapi di luar hanya ada kabut dan jejak kaki kecil di tanah basah. Jejak itu aneh, seperti kaki tanpa jari. Kami tak tidur malam itu, dan menjelang subuh, tiba-tiba kabut makin tebal. Dari luar, terdengar suara seseorang menangis. Pelan, panjang, seperti menahan sakit. Suara itu makin lama makin dekat, sampai terdengar jelas di samping tenda. Randy berani keluar, dan setelah itu, dia cuma berdiri diam, wajahnya pucat. "Teman kita hilang," katanya lirih. Kami panik. "Siapa?" "Putri." Tenda terbuka, dan benar, sleeping bag Putri kosong. Kami mencari ke sekitar. Di tanah, ada bekas telapak kaki yang menuju tepi jurang, lalu berhenti begitu saja, seolah dia berjalan ke udara. Kami mulai kehilangan arah. Kompas berputar sendiri, GPS mati, dan setiap kami berjalan ke bawah, jalannya justru makin menanjak. Dan anehnya, papan Pos Bayangan selalu muncul lagi di depan kami, meski sudah kami lewati berkali-kali. Kami mulai sadar, kami terjebak di tempat yang sama. Menjelang malam kedua, Randy mulai bicara sendiri. Katanya ia melihat cewek pendaki yang meminta tolong. Katanya cewek itu terjatuh ke jurang dan ingin jasadnya dikubur dengan benar. Kami semua takut, tapi Randy malah pergi sendirian ke arah jurang membawa senter. Dia tak pernah kembali. Bagas mencoba menenangkan kami, tapi aku tahu dia juga ketakutan. Malam itu, suara langkah makin banyak, seperti banyak orang berjalan mengelilingi tenda. Kadang terdengar bisikan dari arah kabut. "Jangan turun, belum waktunya." Pagi ketiga, hanya aku dan Bagas yang tersisa. Kami berjalan tanpa arah
Sampai tiba-tiba kami melihat sebuah tenda orange di kejauhan. Kami berlari ke sana dengan harapan bertemu pendaki lain. Tapi begitu kami sampai, darahku langsung berhenti mengalir. Itu tenda kami sendiri, dengan sleeping bag yang sudah kering, bekas darah, dan tulisan di dinding tenda dari tanah liat. "Sudah kubawa temanmu." Bagas berteriak histeris dan kabur ke dalam hutan. Aku coba mengejarnya, tapi langkahku berat, seperti tanah menahan kakiku. Lalu dari kabut muncul sosok perempuan. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya basah kuyup. Bajunya robek, kulitnya pucat kehijauan. Dia menatapku dan berkata pelan, "Temanmu sudah ikut. Sekarang giliranmu." Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Saat sadar, aku sudah di pos base camp, dikelilingi tim SAR. Mereka bilang aku ditemukan di jalur lama yang sudah tertutup, sendirian, tanpa sepatu, tubuh kotor penuh luka. Mereka menemukan juga tenda kami, kosong. 3 bulan kemudian, tim pencarian kembali menemukan satu hal lagi. Sebuah kamera GoPro dari Farel terjepit di antara batu dekat jurang. Ketika videonya dibuka, di menit terakhir, ada rekaman pendek, bergoyang, gelap, penuh kabut. Lalu suara Farel berkata pelan, "Tolong, aku nggak tahu jalan pulang. Mereka manggil namaku lagi." Dan di detik terakhir sebelum video mati, terdengar suara perempuan berbisik, "Jangan tinggalkan aku sendirian." Sejak itu, Gunung Lembah Hitam resmi ditutup total. Tapi setiap tahun masih ada pendaki nekat yang hilang. Dan yang paling menyeramkan, setiap kali tim SAR menyisir jalur lama, mereka selalu menemukan papan kayu bertuliskan pos bayangan di tempat yang berbeda-beda. Aku tak pernah naik gunung lagi sejak malam itu. Karena aku tahu, beberapa gunung di negeri ini bukan hanya tempat alam, tapi tempat tinggal bagi mereka yang tak sempat turun.